Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurul Afifah, Almas Rehan, Dedi Ananda, Ilham Ramadan, dan juga Vega Raksa akan merepresentasikan perusahaan Toyota. Selanjutnya kami akan mulai presentasi kami. Selanjutnya saya akan membacakan tentang profil perusahaan Toyota. Produsen mobil terbesar di dunia, Toyota telah hadir di perjalanan panjang dalam hampir 80 tahun sejarahnya. Perusahaan telah meluncurkan mobil penumpang pertamanya model A pada tahun 1936 yang menyalin desain bodi Airflow and Mack Chrysler dan mesin Chevrolet pada tahun 1933. Toyota kemudian menghadapi beberapa tantangan, termasuk krisis keuangan pada tahun 1990. Namun, ketika konsumen menginginkan lebih kecil, mobil yang lebih hemat bahan bakar selama krisis minyak tahun 1973, perusahaan mampu menanggapinya. Toyota Corona dan Toyota Corolla menawarkan fitur-fitur dasar dan bertindak sebagai entry level baru perusahaan. Toyota juga meluncurkan Cressida dengan efisiensi bahan bakar yang diinginkan oleh konsumen, tapi ruang dan fasilitas seperti AC dan radio AM/FM. Selama 1980-an dan 1990-an, Toyota secara bertahap menambahkan lebih banyak model mulai dari harga, ukuran, dan juga fitur. Di tahun 1982, perusahaan memperkenalkan Camry, mobil 4 pintu berukuran sedang yang menawarkan lebih banyak ruang daripada Corona dan menjadi mobil penumpang terlaris di utara Amerika. SUV pertama perusahaan yang populer yaitu 4Runner muncul pada tahun 1984 dengan penampilan dan akting yang sangat mirip sebuah truk pickup. Itu kemudian menjadi lebih dari penumpang kendaraan dan memimpin jalan menuju RAV4, Highlander, dan Land Cruiser. Toyota juga memperkenalkan pickup berukuran Penelope, Tundra saat ini, dan beberapa mobil sport yang terjangkau dan menargetkan kaum dewasa hingga muda. Pada tahun 1989, Toyota meluncurkan Lexus, divisi mewahnya yang menjanjikan pengalaman tak tertandingi yang dimulai dari sarung tangan putih perawatan dari dealer. Toyota mengerti bagaimanapun bahwa setiap negara mendefinisikan kemewahan secara berbeda. Di Amerika Serikat, itu berarti kenyamanan, ukuran, dan ketergantungan. Dan di Eropa, perhatian terhadap detail dan warisan merek. Dari hasil perusahaan mewariskan iklannya tergantung pada negara dan budaya. Pada tahun 1997, Toyota meluncurkan Prius, mobil hybrid pertama yang diproduksi secara massal, seharga $19.995. Di antara Corolla dan Camry, fokus tajam perusahaan dalam mengembangkan mobil energi bersih diatur waktunya dengan sangat tepat. Sebelum generasi kedua, Prius hit showroom pada tahun 2002. Dealer telah menerima 10.000 pesanan di dekade selanjutnya. Ford, Nissan, GM, dan Honda mengikuti Prius dengan model mereka sendiri. Toyota juga mulai membuat kendaraan khusus kelompok sasaran seperti Scion untuk dewasa muda. Setelah mengetahui pasar ini menginginkan lebih banyak personalisasi, perusahaan sekarang membangun mobil monospek di pabrik dengan hanya satu level tim yang dilengkapi dengan baik, memungkinkan pelanggan dapat memilih dari lusinan elemen kostumisasi di dealer. Toyota memasarkan Scion di acara musik dan memiliki showroom di mana kaum muda merasa nyaman dan nongkrong, dan bukan tempat di mana mereka hanya pergi menatap mobil, kata Scion Vice President Jim Letts. Nah, alasan besar lainnya di balik kesuksesan Toyota adalah penguasaan lean manufacturing dan peningkatan berkelanjutan. Pabriknya dapat membuat 8 model pada saat yang sama, membawa peningkatan besar dalam produktivitas dan daya tanggap pasar. Perusahaan juga terus berinovasi. Jalur perakitan Toyota yang khas membuat ribuan perubahan operasional dalam setahun. Para karyawan diarahkan pada 3 kompetisi. Yang pertama, membuat mobil. Yang kedua, membuat mobil lebih baik. Dan yang terakhir, mengajari semua orang cara membuat mobil lebih baik.
Perusahaan mendorong pemecahan masalah, selalu berusaha meningkatkan proses yang digunakan untuk memperbaiki proses lainnya. Nah, Toyota telah mengintegrasikan pabriknya perakitan di seluruh dunia menjadi salah satu jaringan raksasa yang dapat menyesuaikan mobil untuk pasar lokal dan mengubah produksi dengan sangat cepat untuk memenuhi lonjakan permintaan dari pasar di seluruh dunia. Nah, sehingga perusahaan mampu mengisi ceruk pasar dengan murah saat mereka muncul tanpa membangun perakitan yang benar-benar baru beroperasi. Kalau ada pasar atau segmen pasar di mana mereka tidak hadir, mereka pergi ke sana, kata Tatsuo Yoshida, analisis otomotif di Deutsche Securities Ltd. Selama bertahun-tahun, mobil Toyota selalu konsisten berperingkat tinggi dalam kualitas dan keandalan. Pada tahun 2009 dan 2010, perusahaan menarik lebih dari 8 juta mobil untuk potensi masalah yang dirasakan, mulai dari mencuat pedal eksterior untuk akselerasi yang mendadak, perangkat lunak gangguan pada sistem pengereman. Contoh, Lexus, Prius, Camry, Corolla, dan merek Tundra semuanya terpengaruh. Lanjut, Toyota kehilangan miliaran dolar saat gempa bumi dan tsunami yang menghancurkan pabrik perusahaan dan pemasok suku cadang pada tahun 2010. Presiden TMC Akio Toyoda berkata, "Kami telah menghadapi banyak tantangan sejak tahun 2009, tapi sudah banyak belajar pengalaman berharga termasuk perlunya Toyota untuk mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan." Terlepas dari tantangan ini, Toyota mengganti kerugiannya. Fokusnya yang kuat pada kendaraan hibrida terbukti menguntungkan dan membantu perusahaan pulih kembali. Ini menjual 4 juta unit pada tahun 2012 dan berencana untuk terus berinovasi pada hibrida. Percaya, masih banyak lagi keuntungan yang bisa kami raih dengan Hybridra. Saat ini, Toyota menawarkan rangkaian mobil lengkap untuk pasar global, mulai dari sedan keluarga dan utilitas sport, kendaraan ke truk dan minivan. Pada tahun 2013, perusahaan memperoleh lebih dari 22 juta triliun yen atau setara dengan 217 miliar US dollar dan dijual 8,87 juta mobil, melampaui General Motors menjadi pembuat mobil terbesar di dunia. Toyota telah membangun kapasitas produksi yang sangat besar, yang dapat menghasilkan jutaan mobil setiap tahun untuk berbagai macam konsumen. Kenapa bisa menjadi jauh lebih besar dari pabrikan mobil lainnya? Jawabannya adalah, berdasarkan apa yang kami amati, Toyota mampu membangun kapasitas produksi yang sangat besar karena Toyota memiliki industri ini sudah cukup lama, serta Toyota sangat memahami tentang produknya yang memiliki sumber daya yang memadahi untuk memenuhi kapasitas produksinya. Toyota telah melakukan hal yang benar dan dengan membuat merek mobil untuk semua orang. Mengapa jika iya atau mengapa jika tidak? Baik, menurut kami, apa yang dilakukan oleh Toyota ini merupakan strategi yang cukup bagus untuk menarik minat konsumen terhadap produk Toyota. Dengan membuat merek mobil untuk semua orang, mensegmentasikan mobil-mobil ini pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini mampu menarik minat konsumen terhadap produk Toyota. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik ses semongko Kini tinggal aku